Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah doanya. Tak lupa segenap jamaah istighosah dan semua santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di majlis, di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini, terutama di malam Ramadan, betul-betul dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebelum melanjutkan pembacaan kitab As-Siyam, terlebih dahulu dari jamaah saya tawarkan, saya kasih waktu untuk mungkin ada yang mau ditanyakan terkait permasalahan-permasalahan di dalam puasa atau di dalam zakat, mumpung kita kumpul seperti ini. Ya, sambil menunggu mungkin ada apa itu, sambil menunggu saya ingin menjelaskan semalam pertanyaan dari jamaah putri, yaitu terkait apa itu puasa tapi tidak sholat. Niku itu masih mengganjal semalam bagi saya. Itu semalam saya menjawab gak dapat apa-apa kan, ngoten nggih. Itu memang jawaban secara simpel ya. Kalau diperinci nggih, dalam kitab Takriratus Sadidah itu diterangkan bahwasannya perkara yang membatalkan puasa itu disimpulkan menjadi dua. Ada yang membatalkan pada pahalanya puasa saja, puasanya tetap sah, cuman pahalanya yang batal. Yang kedua, ada yang membatalkan pada pahalanya puasa plus puasanya, yakni dua-duanya sama-sama batal. Puasanya batal, pahalanya juga batal. Lah, untuk pertanyaan semalam, yaitu hukum puasa tapi tidak sholat, ini masuk pada yang batal pahalanya saja. Masalah puasanya enggak jadi masalah selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pada puasa, gitu. Jadi tetap dinilai sah puasanya secara syariat, tetap dinilai sah, tetap enggak punya utang, enggak punya tanggungan kodok, enggak. Cuman pahalanya batal, yakni tidak ada nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman apa itu, hanya dapat apa itu lapar, ya hanya dapat haus, gitu aja. Kalau masalah puasanya tetap sah. Kan ada yang seperti itu nggih. Misalkan misal konco-konco santri ini, contoh nggih, contoh sebelum subuh udah tidur ya, sebelum subuh udah tidur, akhirnya bangunnya jam 10, kadang dohor, meninggalkan sholat subuh.
tapi tetap puasa. Ya, karena kalau nggak puasa ya malulah pada yang lain. Ada memang di masyarakat memang seperti itu, ya, ikut-ikutan puasa karena tetangganya puasa, ya, saudara-saudaranya puasa, akhirnya ikut puasa. Padahal sholatnya nggak pernah sholat. Ada banyak yang seperti itu. Sama dengan terawih nih gitu. Ya, sholat nggak sholat tapi terawihnya, masya Allah luar biasa. Ikut terawih. Ya, malahan hari raya datang pertama kali kalau hari raya, sholat hari raya. Sholat apa itu, sholat 5 waktu ditinggalkan. Banyak yang seperti itu. Ya masalah yang berkaitan dengan puasa ya nggak ada kaitannya kalau selagi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pada puasa. Nggih niku nggih, masalah puasa tetap sah, pokok enggak nyuri makan, enggak nyuri minum, enggak nyuri jima, ya dan lain sebagainya lah. Monggo, mungkin ada yang lain pertanyaannya? Ada nggih? Kalau tidak ada, saya lanjut pembacaan kitab As-Siyam, melanjutkan khutbahnya Kanjeng Nabi sekarang yang terakhir. Khutbahnya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkun minan nar. Terus khutbah Kanjeng Nabi, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mana awalnya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya bagaimana? Kita itu harus memperbanyak amalan-amalan supaya dirahmati oleh Allah, supaya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Bukan berarti awaluhu rahmat tanggal 1 sampai tanggal 10 umatnya Kanjeng Nabi semuanya dirahmati, meskipun orang tersebut melakukan maksiat. Bukan seperti itu maksudnya. Kita harus berburu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Salah satunya nggih, caranya seperti ini, yaitu memperbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan, amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Nggih, memperbanyak sedekah, nggih memperbanyak zikir, nggih memperbanyak sholawat. Lah ini loh yang menyebabkan apa itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ausatuhu maghfirah, dan pertengahan Ramadan ini merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ya seperti tadi, kita harus berburu maghfirah, berburu ampunan Allah. Ya kalau kita tidak berburu ampunan Allah, bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan dari Allah? Banyak orang yang melewati, banyak orang yang menjumpai bulan Ramadan hingga akhir Ramadan, tapi dosa-dosanya masih tetap tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak pandai berburu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak pandai mencari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau beristighfar kepada Allah, tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan kepada Allah. Bagaimana Allah mau mengampuni? Tidur saja mosok kate disepuro ambek Gusti Allah, kan boten nggih. Ya, wa akhiruhu idkun minan nar, dan akhir Ramadan itu merupakan pembebasan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ini masih awal Ramadan,
Masih sekarang masih alhamdulillah udah memasuki malam ke-9 nggih. Insyaallah malam ke-9 daripada bulan Ramadan. Pun melanjutkan daripada itu wastaghfiru. Pesene Kanjeng Nabi dalam khutbah beliau, wastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Pada bulan Ramadan ini terus Kanjeng Nabi perbanyaklah melakukan 4 hal. Perbanyaklah melakukan 4 perkara. Yang pertama al-iktsar min qauli la ilaha illallah. Yang pertama, perbanyaklah berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Ini udah dilakukan setiap hari, sehabis sholat terutama, malam juga ditambah istighosah seperti ini oleh Romo Yai. Monggo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambungkan hati, ya. Sambungkan hati yang khusyuk dalam berzikir kepada Allah. Ini anjuran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perbanyaklah amal wal iktsar minal istighfar. Perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Perbanyak sambil mengingat-ingat dosa yang telah kita lakukan. Kalau bisa nangis kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengingat masa lalu yang pernah mungkin mencuri tebu, yang pernah mungkin melirik janda, kata Pak Hasan ini, kata Pak Hasan. Mungkin sambil mengingat-ingat ke situ, sambil menangis, mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika sujud. Ketika sujud kepada Allah, ketika sujud syukur, ya, perbanyak istighfar kepada Allah. Supaya apa? Tidak sia-sia kita menjumpai bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita ini supaya tidak tetap, sehingga keluar nantinya dari bulan Ramadan bersih, yang disebut fitrah. Kayaumi waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa. Yang ketiga, wasu'alul jannah. Perbanyaklah kepada Allah meminta surganya Allah. Yang keempat, wa ta'awud minan nar. Perbanyaklah minta agar dihindari dari nerakanya Allah, diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya setelah tarawih kita itu membaca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka, kami memohon ridhomu, wal jannah, memohon surgamu, wan nar, memohon dijauhkan dari nerakamu. Yang khusyuk perbanyak minta 4 hal ini pada bulan Ramadan, mumpung ada di bulan Ramadan. Masyarul hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi ngendiko, ya, perbanyak zikir tadi, kata Rosi Kanjeng Nabi, terutama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Zakirullahi ta'ala fi Ramadan maufurun lahu.
orang yang berzikir, orang yang banyak berzikir kepada Allah di bulan Ramadan, maufurun lahu, itu merupakan ampunan bagi orang tersebut, ampunan atas dosa-dosanya orang tersebut. Nggih kados istighosa, perbanyak zikir di bulan Ramadan, maufurun lahu. Dan juga wasailullahi ta'ala la yakhibuh, orang yang meminta kepada Allah, orang yang berdoa kepada Allah akan hajat-hajatnya pada bulan Ramadan, la yakhibuh, orang itu enggak akan rugi, tidak sia-sia permintaannya, tidak akan ditolak permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis yang lain, Kanjeng Nabi itu menyebutkan ada 4 doa. Ada 4 doa, yang mana 4 doa ini kalau dilakukan pada 4 perkara, maka doa ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ad-du'a fi yaumil Jum'at, yaitu berdoa memohon kepada Allah pada malam, pada hari Jumat, malam Jumat atau pada hari Jumat. Ini doanya enggak akan kembali, maksudnya pasti diterima oleh Allah. Yang kedua, pada pada malam Ramadan, terutama kemarin pada malam Lailatul Qadar, terutama pada malam Lailatul Qadar. Ini doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan yang keempat, fi lailatil idain. Yang ketiga dan yang keempat, fi lailatil idain, yaitu pada malam Idul Fitri dan pada malam Idul Adha. Ini disuruh perbanyak doa pada malam-malam tersebut. Saya ulang, yang pertama pada pada hari Jumat, fi yaumil Jumat. Yang kedua pada malam Ramadan, terutama pada malam pada malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga juga yang keempat pada malam Aiden, yaitu pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita kesemuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.